Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam beri salam, semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian kali ini adalah kita bicara mengenai pakaian takwa. Nah, bicara masalah pakaian takwa, kita ambil firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Ya, pakaian takwa itulah yang paling baik. Surah Al-A'raf ayat 26. Nah, bicara mengenai pakaian takwa ini ya, kita akan bahas ya, apa sih pakaian takwa itu? Untuk mengenakan pakaian takwa kita harus menerapkan akhlakul karimah. Ya, kita memiliki budi pekerti yang luhur dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, serta berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menyerupai lawan jenis atau pakaian orang kafir sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara pakaian takwa, ada pakaian takwa yang secara batin ya, secara jiwa, dan juga pakaian secara lahir ya, zahir. Nah, tadi apa saja yang kita masukkan pakaian takwa? Yang pertama adalah pakaian takwa batin yang berupa akhlakul karimah. Jadi pakaian takwa yang berupa batin adalah jiwa kita hiasi dengan akhlakul karimah. Sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, itu pakaian takwa ya. Bagaimana caranya kita menjaga pakaian takwa kita ini, pakaian takwa batin kita ini? Satu, menjaga diri dari perbuatan buruk. Pakaian takwa yang sesungguhnya adalah menjaga diri, yang menjaga diri kita, jiwa kita dari perbuatan keji, menganiaya diri, dan selalu ingat kepada Allah untuk memohon ampunan. Jadi orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan pakaian takwa, takwa batin, dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Dia selalu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang maksiat. Dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu ingin beribadah kepada Allah. Dia selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Dia ingin selalu melakukan ketaatan kepada Allah, karena ingin menjaga dirinya, menjaga pakaian takwanya berupa pakaian batin. Apalagi pakaian batin? Ya, pakaian takwa dalam bentuk batin memiliki sifat pemaaf. Ya, tunjukkan sifat pemaaf kepada orang lain dan hindari sifat dendam, karena dendam dapat merusak jiwa dan membuat hidup kita tidak tenang. Jadi kalau orang yang mengikuti Rasulullah SAW ya akan memiliki sifat pemaaf. Kita contoh Rasulullah ya, tidak ada rasa dendam, tidak rasa marah yang berlebih-lebihan, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan marahnya. Sifat pemaaf adalah sifat yang terpuji. Sifat pemaaf menunjukkan ya pakaian takwa yang berupa batin, bahwasanya dia menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Kemudian selanjutnya juga ya, apalagi yang namanya pakaian takwa berupa batin, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian takwa adalah penghambaan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan, penuh kecintaan. Dengan penuh ketulusan dan kecintaan itu akan membawa kebahagiaan dan kecintaan kepada Allah. Masya Allah ya. Pakaian takwa berupa batin adalah bagaimana betul-betul ya kita sebagai hamba ya, hamba Allah ya, hanya memfokuskan diri kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Kita melaksanakan urusan-urusan dunia kita adalah orientasinya untuk mencari ridha Allah. Standar kita adalah mencari ridha Allah. Oleh karena itu ya, kalau kita menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan, kecintaan, akan tumbuh rasa ketenangan,
akan tumbuh rasa ketentraman, akan tumbuh rasa kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang memiliki sifat ya pakaian takwa yang berupa batin, dia akan menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bicara mengenai pakaian takwa batin. Nah, bagaimana kalau kita bicara masalah pakaian takwa lahir ini? Nah, ini masalahnya pakaian takwa lahir adalah yang kita memenuhi menutup aurat ya, pakaian yang sesuai dengan syariat. Walaupun pernah diulang-ulang kajian ini, mungkin kita semuanya sudah pada paham bagaimana sih seorang muslim berpakaian ya, karena seorang muslim berpakaian itu adalah harus memenuhi syariat, karena itu adalah merupakan bentuk pakaian takwa secara lahir. Satu, apa yang harus kita lakukan pakaian takwa secara lahir adalah menutup aurat ya. Pakaian harus menutup aurat. Bagi laki-laki apa auratnya? Auratnya adalah besar hingga lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seorang yang sudah balik, wanita yang sudah balik atau laki, dia harus menjaga auratnya. Tidak boleh dia memamerkan auratnya. Dia harus menutup auratnya karena ini adalah syariat dari Allah. Ini menunjukkan pakaian takwa berupa lahir. Apalagi ketika dia menggunakan syariat Allah, pakaian takwa berupa zohir menutup aurat, itu ada syaratnya, tidak ketat dan tidak tipis. Banyak orang kadang-kadang ya sudah menggunakan pakaian-pakaian mungkin muslimah ya, tapi kadang pakaiannya itu ketat, tipis, padahal tidak memenuhi syariat. Pakaian tidak boleh ketat, hingga tidak boleh kita memperlihatkan bentuk tubuh, apalagi bisa tumbuh pandang. Pakaian yang sesuai dengan syariat adalah pakaian yang tidak ketat dan tidak tipis, makanya tidak boleh ya ketat dan apalagi bisa memperlihatkan bentuk tubuh, tipis bisa tembus pandang, itu dihindarkan. Pakaiannya yang betul-betul sesuai dengan syariat, longgar, pakaiannya juga tidak tipis. Apalagi ya yang sesuai dengan syariat ya, pakaian takwa kita dalam bentuk zahir tidak menyerupai pakaian lawan jenis ya. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita, begitu juga sebaliknya ya. Jadi jangan sampai ya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian takwa berupa lahir ya, tidak menggunakan bahan yang haram. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai laki-laki ya menggunakan pakaian terbuat dari sutra atau dari emas, itu dilarang. Jadi kita menggunakan pakaian yang betul-betul memang sesuai dengan syariat Islam, tapi juga harus memenuhi bahan-bahan yang disesuaikan. Yaitu bagi laki-laki tidak diperkenankan, tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra murni atau emas. Ya. Kemudian, ya ketika kita memakai pakaian takwa berupa dalam bentuk zahir, dalam bentuk lahir, ya jangan kita menggunakan pakaian dalam bentuk menumbuhkan sifat riya, pamer, sombong, ya. Pakaian mewah-mewah karena ingin dikatakan orang terpandang, berpakaian mahal-mahal dikatakan orang yang berkelas, ya. Kemudian berpakaian yang mahal-mahal untuk meremehkan orang yang mungkin pakaiannya sederhana, itu dilarang. Pakaian yang dikenakan sebaiknya sederhana dan tidak bertujuan untuk sombong, apalagi kalau sampai memamerkan diri, menunjukkan dianya hebat, menunjukkan dianya mampu, itu harus tinggalkan ya sifat ria, sifat pamer, sifat sombong. Menjadilah pribadi-pribadi yang tawadu, pribadi-pribadi yang menganggap semuanya itu adalah titipan dari Allah, sehingga tidak ada kesombongan yang ditumbuhkan, tapi hati-hati yang tawadu. Dan yang keenam, ketika pakaian takwa yang berupa zohir ya dalam sehari-hari harus memperhatikan kebersihan. Pakaian harus bersih, rapi, sopan agar mencerminkan kepribadian yang terhormat. Jangan sampai pakaiannya itu tidak dicuci beberapa hari sehingga menimbulkan bau, sehingga juga orang-orang sekitar kita juga merasa tidak nyaman ya. Karena juga dalam Islam itu juga kita memperhatikan masalah kebersihan. Kalau kita bersih, kita juga akan sehat, kita juga sopan ya. Dan juga kepribadian yang terhormat ketika kita bisa menjaga kebersihan, karena Islam itu adalah agama kebersihan. Dan yang ketujuh, ya, syarat pakaian yang takwa berupa zahir adalah hindari pakaian yang mengandung unsur syirik atau haram. Hindari pakaian-pakaian atau gambar-gambar ada simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam ya. Jadi jangan sampai kita berpakai pakaian tetapi pakai simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hindari pakai pakaian yang mengandung unsur syirik.
Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan mengenai pakaian takwa tadi ya. Pakaian takwa itu ada pakaian takwa dalam berupa batin, juga pakaian takwa dalam berupa zuhid. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa dengan menghiasi pakaian takwa kita berupa batin kita dengan sifat pemaaf ya, dengan sifat yang menjadikan dirinya hamba Allah semata, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang lembut ya. Itu juga dengan pakaian zohir, pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya merasa masih banyak kekurangan, kekhilafan kepada Allah, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kepada para pemirsa semua, saya minta maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.